Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama. Dan kita percaya ini bukan suatu kebetulan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kuasanya begitu besar dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini adalah acara yang begitu spesial bagi kita semua. Kita akan mengadakan api unggun, dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Untuk ucapan syukur kita, Tuhan juga memberikan cuaca yang baik bagi kita semua. Saya mengajak kita semua, mari sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dan mensyukuri segala nikmat Tuhan yang boleh kita alami bersama-sama. Setiamu Yesus, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti aku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya mengajak kita semua, mari kita sejenak bersyukur di hadapan Tuhan. Penting bagi kita untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak layak, tapi Tuhan telah melayakkan kita. Namanya Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah.
jadi pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, karena ini adalah hari spesial atau hari khusus bagi kita, dan Gerakan Pembawa Suluh benar-benar ingin memaknai pada malam hari ini dengan berbagai konsep yang telah dipersiapkan oleh panitia pada malam hari ini, dan kami akan membagikan kertas untuk teman-teman semua, dan di dalam kertas ini akan dituliskan pokok-pokok doa dari teman-teman. Apa saja yang mau didoakan silakan ditulis, dan juga mungkin pergumulan atau dosa dari di antara teman-teman yang ingin dilepaskan, atau yang beberapa lama sudah saudara-saudara sudah gumuli dan ingin lepaskan, silakan tulis di kertas ini, dan pokok-pokok doa ini akan kita doakan bersama-sama. Dan pergumulan yang sudah digumuli mungkin sudah bertahun-tahun ataupun sudah berhari, ataupun barangkali sudah capek mungkin untuk digumuli tapi sulit untuk dilepaskan, kita akan bakar bersama-sama nanti di api unggun. Untuk itu teman-teman silakan tulis pergumulannya dan juga pokok-pokok doanya. Ya, jadi teman-teman, tadi kan ada 2 kertas, yang satu pokok doa dan yang satu pergumulan dari teman-teman. Jadi saya minta pergumulan, mungkin ada hal-hal yang saudara ingin buang dalam diri saudara masing-masing. Ambil kertasnya, kemudian kita akan buang sama-sama ke dalam api supaya memaknai acara kita pada malam hari ini. Ya, silakan, mungkin bisa dikatakan pengakuan dosa kita yang sudah kita tulis di kertas masing-masing, kita akan buang bersama-sama. Jadi supaya tertib, kita mulai dari teman-teman yang ada di sebelah kiri saya. Silakan maju untuk membuang pengakuan dosa yang sudah ditulis di kertasnya masing-masing. Dipersilakan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat. Pada hambanya kami persilakan. Kami perlukan
biarlah tanah-tanah hati kami yang subur akan ditaburkan benih-benih firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan ini dapat berbuah lewat tingkah laku kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih karena kami ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yosua 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Saya baca di dalam nama Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan,
dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Terima kasih untuk Ika yang sudah membacakan firman Tuhan. Teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita simak baik pembacaannya ya, sangat menarik kedengarannya. Luar biasa peristiwa ini kalau kita mau dengar dan cermati dan menyimak dari cerita ini. Ini adalah satu kisah nyata yang luar biasa dalam firman Tuhan. Nah, saya beri judul Runtuhnya Sebuah Tembok. Teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang tembok, mungkin kita yang sekolah sudah belajar tentang ada tembok Cina, ada tembok Berlin, tembok apa lagi ya, yang ada di Indonesia ada beberapa juga yang dikenal, yang ada di Halmahera, tembok-tembok peninggalan Belanda. Nah, kalau tembok Cina ini, itu kalau saya sempat catat tadi ini, panjangnya itu 21.196,18 km. Waduh, bagaimana panjangnya itu? Tembok Cina itu kalau dilihat menurut orang, saya juga belum pernah naik pesawat lihat itu, seperti ular, katanya seperti itu, tembok. Nah, demikian juga tembok yang ada di Halmahera dan lain sebagainya itu adalah bentuknya tembok. Mungkin kalau kita tidak, bagi adik-adik sekalian, yang disebut tembok itu gampang melihat contoh. Yang ada di sini ini adalah tembok. Nah, tembok ini kalau kita mau lihat tembok yang dibangun kalau dulu itu pertama gunanya kalau misalnya untuk tentara itu adalah benteng. Kenapa ada tembok? Supaya kalau ada musuh tidak langsung masuk ke dalam markasnya itu. Di tembok itu juga biasanya ditaruh menara. Kalau tembok untuk benteng pertahanan perang itu ada menara, sehingga biar dari jauh sudah bisa dilihat, oh ada musuh kemari. Itu tembok. Demikian juga Cina, awalnya itu supaya tidak ada yang imigran yang masuk ke Cina. Jadi dilihat, masih jauh ada orang kemari, pasti dia mau masuk ke negara kita. Sudah ditahu. Itulah gunanya. Demikian juga kalau untuk perang, tembok itu adalah sangat bagus untuk pertahanan. Jadi kalau mungkin kalau kita masih perang, masih pakai dulu punya, ya mungkin tembok ini dijadikan seperti keliling gereja ini dijadikan pertahanan. Itulah tembok. Nah, itulah yang kita dengar tadi. Kalau saya melihat juga, saya coba cari bagaimana yang disebut dengan tembok Yeriko itu. Tembok Yeriko ini termaksud dalam masa itu adalah tembok yang paling kuat. Jadi dia punya bahan itu adalah batu-batu kasar. Saya coba buka-buka di Google.
Jadi rupanya batu-batu kasar yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi tembok yang sangat tinggi dan sangat kuat. Wah, luar biasa kalau dibilang sangat kuat itu bagaimana? Apalagi batu-batunya batu kasar. Nah, inilah yang disebut dengan tembok Yeriko. Salah satu kota yang harus direbut oleh orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Salah satu kota yang luar biasa. Pernah kita mendengar ya, ada 2 pengintai yang mengintai kota itu. Ingat bahwa Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Yang membawa kembali karena Musa sudah berakhir hidupnya, Yosua. Dan Yosua ini ingat ada mujizat dia ketika dia menyeberang Sungai Yordan, luar biasa itu. Ada 12 batu yang diangkat, pertanda 12 suku itu. Dan saat itu Sungai Yordan bisanya terputus dan mereka bisa berjalan. Yordan itu besar. Dan saat itu ketika mereka berada di sana dan berkemah di sana, satu masalah yang mereka inginkan adalah kota yang besar yang pertama mereka harus hancurkan adalah Yeriko. Karena itu adalah kota satu-satunya yang harus mereka rebut dan mereka ambil. Tetapi kalau kita mendengar yang mengintip kota itu, apa dia sampaikan kepada Yosua? Mungkin dia melapor pada waktu itu, kami sudah intip, ternyata orang di sana wow besar, ototnya luar biasa, seakan-akan memang sudah temboknya luar biasa, kuatnya, ditambah lagi orang-orang di dalamnya itu luar biasa kuatnya. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Nah, orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam kebingungan untuk memasuki kota Yeriko, apa yang terjadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian? Firman Tuhan bukan menyampaikan kepada Yosua, ayo Yosua, siapkan semua pasukanmu. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Siapkan ini, siapkan itu. Luar biasa apa yang disiapkan. Orang yang pegang trompet gini, 7 orang disiapkan. Kemudian ada yang pegang yang bawa tabut. Kemudian ada yang berjalan di depan, ada yang di belakang. Ada beberapa pasukan. Hanya itu yang disiapkan. Tentunya kalau kita mau rebut itu benteng yang begitu kuat, lalu kita disampaikan begitu, bingung ya. Kita ini mau perang atau mau apa? Lalu disampaikan apa kerjanya? Cuma keliling itu. Nah kalau kota itu keliling, nah kalau kota nama kota berarti besar kota. Ya kita tidak tahu, mungkin wilayah kota Yeriko itu mungkin berada sampai di Rezeki sana, bahkan sampai di Ampera sana, itu adalah tembok semua. Bayangkan mereka hanya disampaikan keliling sambil membawa tabut, bawa trompet, aduh, jalan keliling-keliling terus begini. Bayangkan hanya keliling-keliling jalan begini. Apa kira-kira kalau menurut logika kita manusia, apa kita melawan? Mau keliling-keliling jalan-jalan bawa trompet, bawa tabut, pikul-pikul seperti bawa pikul peti mati. Itu yang dikerjakan terus jalan. Tapi Yosua, luar biasanya Yosua, tidak ada dia bantah, Tuhan saya tidak mau. Itu luar biasanya. Yosua tidak pernah bantah, tidak mau saya Tuhan. Kalau bahasa kita sekarang kalau disuruh, cukup keliling dulu lapangan, mau ketek. Pasti begitu. Karena tidak masuk akal. Tapi karena walaupun tidak masuk akal, tapi Yosua dia tahu bahwa Tuhan punya perintah itu pasti jadi. Siap Tuhan, saya akan laksanakan. Maka dia siapkan semua apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yang memegang tanduk trompet itu, yang mengangkut tabut, dan yang berjalan di belakangnya, dan pasukan sudah disiapkan. Mulai hari pertama dia sampaikan kelilingi itu hari pertama. Bayangkan itu, mungkin kalau orang lihat itu, apa orang bikin itu keliling-keliling di situ ya, lucu juga melihat. Tapi mungkin bagi orang-orang yang di Yeriko itu melihat itu aneh, apa yang mereka buat. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu instruksi dari Tuhan. Lalu mereka jalan. Hari pertama kita dengar tadi firman Tuhan. Hari kedua, terus dia katakan, jangan dulu ada yang ribut. Berarti sambil jalan lagi diam. Aduh itu lagi, jalan diam. Berarti hanya mungkin kaki kadang,
Seperti itu, hanya kaki kedengaran. Tapi tidak boleh ribut, mulutnya tidak boleh. Nanti hari yang ketujuh itu kelilingnya sampai 7 kali, dan nanti hari ketujuh dengar komando. Tentu hari itu Yosua jadi komando. Mungkin dalam keadaan diam selama 7 hari itu diam terus, tapi hari ketujuh mereka mendengarkan. Mungkin yang mengikuti waktu itu dak, dik, duk, dak, dik, duk, sudah memulai. Apa yang terjadi? Tentu semua akan penasaran apa yang terjadi nanti hari ketujuh. Karena hari ketujuh nanti akan disampaikan semua gemuruh, semua berteriak, trompet dibunyikan. Wow, ini luar biasa ya. Tentu yang lain apa yang terjadi nanti? Tentu semua yang ngikut itu apa yang terjadi nanti ini? Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita mendengarkan tadi betapa dahsyatnya Tuhan. Pas ke-7 kali lalu berteriak Yosua, ayo semua berteriak. Tentunya mungkin saat itu dikatakan, mungkin kalau sekarang haleluya. Mungkin ada yang mulai trompet, bam, bam, bam. Semua seperti itu. Apa yang terjadi satu kali di komando? 1, 2, 3, haleluya, semua begitu. Lalu yang tiup trompet semua. Ternyata luar biasa tembok yang tadi, yang terbuat dari batu kasar yang luar biasa tebalnya dan luar biasa kuatnya, seperti pasir runtuh, luar biasa. Runtuh hanya dengan apa? Sorak-sorak haleluya itu, dengan trompet yang terbuat dari tanduk itu jatuh, runtuh adik-adik sekalian. Nah, ada sebuah pembelajaran yang sangat baik di dalamnya adik-adik sekalian. Kunci apa kira-kira yang dipakai oleh Yosua di sini? Yang pertama, mau mendengar. Yang kedua, mau melakukan. Dan yang ketiga, dia setia. Yang pertama, mau mendengarkan. Kalau dia mungkin orang tidak mau mendengarkan Tuhan, saat itu dia bilang, saya tidak mau Tuhan, itu tidak masuk akal. Tetapi karena dia kenal betul Tuhan yang dari awal yang membawa mereka dari tanah Mesir sampai di tempat itu, dia tahu bahwa Tuhan itu yang kuasa. Dia dengar Tuhan. Tuhan, saya siap. Lalu setelah dia dengar, apa dia dengar? Tidak, dia lakukan. Ayo, sekian. Dia komando semua orang-orang. Apa yang terjadi? Mereka siap melakukan. Dan yang terakhir adalah setia. Bayangkan tidak setianya orang kalau sampai 7 hari cuma keliling-keliling yang dikerja. Kalau orang yang tidak setia, apa juga yang dibuat seperti ini? Ini mustahil. Kemungkinan dia tidak mau lagi melakukan. Tetapi karena kesetiaan Yosua, karena dia setia, Tuhan saya mau setia kepadamu Tuhan, apapun yang dilakukan, walaupun hanya jalan-jalan keliling-keliling begini, tapi saya setia mau ikut Tuhan. Karena kesetiaannya, ketika ia berteriak sorak haleluya, semua bersorak, runtuh tembok itu. Itu karena kesetiaan. Ada 3 hal tadi, mau dengar, lakukan, dan setia. Orang muda diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang malam hari ini karena kita ada banyak, saya lihat, saya buka tadi, luar biasa ada pergumulan seorang anak yang mau didoakan. Ternyata adik-adik yang masih kecil itu punya pergumulan. Saya tahu anak-anakku yang kecil yang hadir ini pasti pergumulan. Mungkin dia bergumul orang tuanya yang tidak pernah ibadah, itu pergumulan. Karena pernah sekolah minggu, pernah saya katakan begitu, ternyata ada. Bergumul orang tuanya sudah tidak memperhatikan lagi keluarganya. Ada seperti itu pergumulan. Luar biasa cobaan dalam dirinya, masih anak kecil, dia membawa pergumulan kepada Tuhan. Apalagi kita sudah mulai dewasa, pasti punya pergumulan yang sangat serius, saya tahu itu. Dan bahkan biasanya kita karena pergumulan terlalu keras, bahkan ada orang muda yang harus berani minum racun. Kenapa? Ternyata bukan hanya orang tua yang punya pergumulan yang berat, ternyata kita orang muda ini yang paling banyak pergumulan. Buktinya banyak yang minum racun. Berarti itu pergumulan luar biasa, adik-adik sekalian. Belum cuma itu lagi, bahkan ada orang muda yang sampai stres. Kenapa? Terlalu banyak persoalan dalam dirinya. Saya bisa melihat orang muda yang luar biasa pergumulannya. Ada juga orang muda yang luar biasa pergumulan, tetapi dia luar biasa juga setia dalam dirinya.
Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini, apa yang kita mau ambil dari Yosua? Luar biasa Yosua. Ketika apa yang dihadapi, dia luar biasa tegar hatinya. Saya mau sampaikan, persoalan pergumulan yang saya katakan tadi, anak-anak yang punya pergumulan dalam rumah tangga pun, kita semua yang dewasa, yang punya persoalan ini, itu diibaratkan dalam rohani kita adalah sebuah tembok yang besar. Tembok yang luar biasa kuatnya. Teman-teman semua, mungkin persoalan yang rasanya yang tidak mampu kita harus tembus, itu tembok yang paling luar biasa kuatnya. Tembok itu yang susah sekali kita merasa, sudah beberapa kali kita bawa, tetapi tidak pernah tembok itu bisa runtuh. Tetapi malam hari ini orang muda diberkati oleh Tuhan, kita belajar sama Yosua. Kalau kita punya persoalan adik-adik sekalian, kita tulis tadi, luar biasa saya terharu melihat sebuah pergumulan beberapa pergumulan di dalam tulisan itu. Saya melihat pergumulan, saya lihat tulisan anak kecil, tetapi saya tahu bahwa dia juga bergumul dalam dirinya. Dan saya tahu malam hari ini yang tadi kita sudah tulis semua, itu adalah sebuah persoalan dalam hidup kita yang mungkin saat ini tidak bisa terselesaikan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin masa depan kita, atau dalam keluarga kita, keluarga yang mungkin Tuhan sudah yang saat ini mungkin diizinkan oleh Tuhan kita bisa broken home. Itu tembok yang tadi luar biasa, saya katakan tembok yang sangat kuat. Tetapi saya mau katakan pada kita sekalian, bukan Yosua bicara, tetapi Yosua punya pengalaman. Yang pertama, dengarkan Tuhan. Itu yang pertama, dengarkan Tuhan. Apa yang dibilang oleh Tuhan, dengarkan dia, lalu lakukan. Orang muda, saya sangat senang kalau orang muda itu datang beribadah mencari Tuhan. Karena apa? Saya terharu melihat hari Minggu orang muda luar biasa banyak. Kita seperti ini ada. Artinya ini kita datang kepada Tuhan, mau serahkan apa yang ada di dalam sini. Tuhan, ini tembok terlalu keras, Tuhan tolong saya supaya tembok ini bisa hancur dalam nama Yesus. Pasti ketika kita mau mendengar Tuhan, kita lakukan. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita mau datang, Tuhan hari ini saya melakukan pekerjaan, saya masih muda Tuhan, saya punya persoalan banyak, Tuhan saya serahkan semuanya ke dalam tangan. Lalu mari kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Saya senang sekali karena orang muda banyak sekali yang menjadi guru sekolah minggu. Salah satunya itu mau melayani Tuhan, bukan hanya mendengar tapi melakukan juga. Dan terakhir, setia. Orang muda diberkati oleh Tuhan. Saat ini orang muda juga banyak yang setia, tetapi lebih banyak juga orang muda yang sudah tidak setia. Buktinya orang muda diberkati oleh Tuhan, sejak dari kecil dididik luar biasa, dididik untuk mengenal Kristus. Siapa Kristus itu? Yang memberikan keselamatan secara cuma-cuma buat saya dan kita semua, oleh darahnya yang luar biasa itu, yang berkorban bagi kita setelah beranjak dewasa. Karena oleh sebuah desakan ekonomi, karena oleh sebuah masalah dalam hidup, karena oleh sebuah cinta, karena saya cinta memang dia, saya harus tinggalkan Kristus. Itu namanya tidak setia. Bahkan sudah mau dekat-dekat uzur, kalau uzur itu tahu uzur sudah mau mati, masih meninggalkan Kristus. Betapa sedihnya Kristus saat itu. Karena apa? Kita tidak setia. Nah, orang muda diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah melakukan dengan baik sejak dari kecil sampai di remaja, pelihara itu dengan setia, sehingga ketika seperti Yosua dengan setia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang terjadi kesetiaannya, hancur tembok itu. Saudara-saudara, apapun yang menjadi kekuatan tembok itu, kalau kita mau bawa kepada Tuhan, kita dengar dia, kita lakukan, dan kita mau setia sampai mati untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, tembok itu akan runtuh oleh kuasa Kristus. Amin. Kuasa Kristus akan meruntuhkan tembok persoalan. Dan ketika kita mau setia kepada Tuhan, kita mau setia sampai mati untuk mengikut Yesus, jangan sangka tidak ada hadiahnya. Saya mau ajak kita semua lihat Wahyu 10, Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Jadi teman-teman semua, ini menjadi kekuatan kita, bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, kita tidak hanya
setia seperti itu, tetapi Tuhan akan berikan hadiah yang luar biasa, yang tentunya yang tidak bisa diambil orang. Karena apa? Ketika kita setia dalam hidup kita pun masih hidup di dunia, ketika kita setia, tembok persoalan itu pun akan runtuh. Tapi ketika kita setia terus sampai mati, ini hadiahnya. Adik-adik kecil, setia terus ya. Kita semua harus setia mengikut Kristus. Karena Wahyu 2 ayat 10 bagian B, saya akan bacakan bagi kita semua mengakhiri khotbah saya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita baca sama-sama, supaya kita semua bisa dapat hadiah ini. Kita bisa memenangkan apa yang kita lakukan tadi dengan setia kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa ayat ini, adik-adik sekalian, menguatkan kita semua bahwa sesungguhnya ini hadiah yang luar biasa yang tidak bisa diambil dari siapa. Kalau buah kesetiaan dalam hidup, persoalan kita tembok tadi bisa runtuh, tetapi ketika kita setia hidup mengikut Yesus sampai akhir hidup kita, itu hadiahnya, mahkota kehidupan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita, karena itu adalah surga. Makanya malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, teman-teman semua, seberat apapun persoalan dalam hidup ini, baik dalam rumah tangga, baik dalam hidup kita sendiri, mari kita mendengarkan Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan buat kita, dan marilah kita setia, terus setia. Jangankan tinggalkan Yesus. Ketika kita tinggalkan, di dalam firman Tuhan juga katakan, ketika kita meninggalkan, maka kita tidak berkenan bagi Dia. Jadi teman-teman semua, seorang muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan jadikan sedih hati Tuhan untuk kita tidak setia kepada Dia. Tetaplah setia, setia sampai mati, supaya kita semua mendapat mahkota yang Tuhan berikan. Allah yang sumber berkat, Allah yang maha kasih, akan memberkati dan mengasihi kita terus, orang muda yang masih hidup muda. Dan saya ingin kita kembali merefleksi diri ini. Kalau di acara pramuka ini adalah hasil akhir daripada api unggun ini adalah refleksi. Untuk itu saya mengundang kembali kita untuk merefleksi diri ini. Hadirkan di tempat ini sebuah pergumulan mungkin yang tidak bisa terjawab sampai hari ini. Hari ini doakan itu di dalam nama Tuhan Yesus, tembok itu akan runtuh. Untuk itu mari saya ajak semua adik-adik yang kecil, yang besar, mari kita berdiri semua. Kalau yang bergumul kepada orang tuanya, hadirkan orang tuanya di sini. Doakan dia di sini. Pasti Tuhan akan jawab. Kalau ada yang bergumul orang tuanya yang sakit, bawa dia di sini. Kalau ada yang bergumul mungkin untuk hidupnya, masa depannya, dia yang mungkin ragu dengan masa depannya, bahwa rancangan yang Tuhan berikan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera untuk hari depan yang ceria. Untuk itu mohon kepada kita, bawa di dalam doa malam hari ini. Jadikan Yosua itu menjadi figur kita, untuk kita tetap setia. Hadirkan persoalan itu dalam diri kita. Kalau ada tembok yang keras dalam nama Yesus, pasti tembok itu akan hancur. Saya berikan waktu bagi kita untuk membawanya di dalam doa pada malam hari ini. Hadirkan malam hari ini di sini. Teman-teman sekalian, tentu apa yang kita bawa kepada Tuhan dalam doa kita, Dia adalah Allah yang maha mendengar. Dia pasti akan menjawab setiap permohonan kita. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dia dalam menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini kita datang kepada Dia, sebab Dialah yang kita andalkan dalam kehidupan ini, baik untuk kehidupan kita secara pribadi, untuk masa depan kita, untuk apapun yang menjadi tantangan ataupun pergumulan dalam hidup kita. Kita menyanyikan kor Semua Kuserah. Setelah itu kita akan berdoa. Semua kuserah, semua
aku serah. Kehendak-Mu memberkati kehidupan kami secara pribadi, memberkati pendidikan kami, memberkati orang tua kami, memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan dilakukan. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa akan Engkau curahkan untuk mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih pula Tuhan, karena Tuhan pun telah menolong bagi sersan para orang muda untuk menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Biar kehidupannya secara pribadi pun akan terus Engkau pakai untuk jadi alat berkat-Mu dalam setiap pelayanan, bahkan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, teman-teman yang menyebutkan nomor 1 bisa berbaris di sini, dan yang nomor 2 di sebelah sini. Oke, sekarang dengan cepat. Oke, langsung jangan bergandengan, aduh corona. Tetap yang satu di sini, yang satu di sini. Ya bisa ke sana sedikit. Iva sama Alan. Nah, jadi saya sudah punya tali supaya kita tidak baku gandengan tangan kayak gini. Sini Alan, pegang. Berhadap sama. Jadi cara mainnya seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa ya teman-teman. Tolong bantu saya untuk bagi talinya ini, Alan dengan Iva. Alan dan Iva, tolong bantu saya. Bisa dibagi-bagi saya kalau tidak cukup. Oke. Jadi malam hari ini saya tidak janjian dengan Bapak Smom, tapi teman-teman hello. Tapi esensi dari permainan ini pertama mendengarkan, kedua melakukan, dan ketiga setia. Harus setia pegang tali itu, harusnya pegang tangan, tapi karena corona kita akali dengan media yang ada. Setia pegang itu supaya sarungnya tidak jatuh, dan bagaimana kalian setia dengan teman di kiri kanan supaya sarung ini cepat sampai ke ujung. Yang sudah duluan sampai, balik lagi sampai di sini. Jadi karena di sini ada Bapak Mayor, jadi sarungnya terakhir kasih Bapak Mayor dengan Bapak Smom. Jadi balik ke sana dulu 1 kali sampai di ujung. Di sana ada Iva dengan siapa paling ujung ini? Hello, di sampingnya Eva itu namanya siapa? Oh, Lital. Jadi dari situ balik lagi sampai sini. Oke? Bisa? Oke. Instruksi pertama mendengarkan. Sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, sudah siap ya? Belum. Aduh, ada Ibu Mayor di sini. Harus kamu kalah ya? Oke, belum ya, jangan kamu dorong dan pastikan itu lewat di seluruh tubuhnya kalian. Kasih bagus dulu barisannya. Instruksi pertama mendengarkan. Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Yang instruksi pertama mendengarkan. Dengarkan instruksi. Begini. Iya, belum ya, boleh. Oke, begitu sudah. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3.
Bu, gini Bu. Nah, ya gitu. Oke, ada gelombang dua. Cepat. Cepat. Oke. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, silakan. Terus. Sabar menunggu. Setia menunggu. Ada lagi. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Ayo, jangan lama-lama dengan sarung. Ayo cepat, sampai di ujung, masih lama ini. Ayo cepat. Ayo. Oke, terus. Ayo, alat sudah sabar mau pakai sarung. Talinya jangan dilepas, dipegang terus. Bagaimana ini 2 orang? Kasih turun dulu 1. Iya. Baru kasih masuk lagi ke satunya. Oke. Yang di ujung sana menunggu. Yang kelompok 2 kasih Bapak Mayor, kelompok 1 kasih Bapak Smom. Ayo. Kasih masuk dulu. Oke, siap. Iya, jangan kuat, pelan-pelan. Tidak boleh begitu, tidak boleh bajeko. Setia melakukan. Oke, terus. Pegang ulang talinya, baru kasih masuk lagi. Ya, tidak apa-apa. Gosok saja. Ayo, sudah mau sampai kelompok 2. Ayo terus, Erin. Ayo terus. Satu. Tiada begitu. Saya tidak terima, tidak boleh bajeko dari sini. Kasih masukkan sampai di Iva, baru balik lagi sampai Bapak Mayor. Pegang itu talinya ke oven. Nah begitu, oke. Sampai di bawah. Tidak boleh. Mundur. Oke. Balik lagi sampai sini. Kasih balik ulang, balik lagi. Balik, cepat, balik. Talinya boleh lepas. Ayo, siapa yang masih setia pegang talinya? Felix, tiada begitu, tiada, saya tidak terima, saya lihat. Saya lihat Mbak Jeko diulang. Tiada. Dari Gafir, kasih turun sampai dari Jiton. Turun, kasih turun. Nah, gitu. Tiada, kalau Mbak Jeko kita ulang. Cepat, kasih turun sampai kaki. Ada dalam juri yang lihat, tiada. Kalau Mbak Jeko kita ulang lagi, sana ulang. Tetap setia, aku pegang talinya talinya. Ayo. Iya, boleh. Angkat ke atas lagi. Angkat dulu supaya kau tidak susah. Iya, begitu ke atas, baru ke bawah, begitu seterusnya. Oke, sebelah sini. Aduh, sudah mau menang kelompok 2 ini. Kosong. Iya. Boleh. Dari bawah juga bisa. Iya. Pegang talinya, pegang. Talinya pegang. Siapa yang duluan sampai di tangannya Bapak Mayor dan Bapak Smom dia menang. Ayo dikala GPS Madia ini. Ayo GPS Madia. Jago orang. Kasih lewat di sini deh. Oke, sampai. Aduh, cepat.
Terima kasih, silakan duduk dulu ke tempatnya. Kelompok 2 sini saja. Di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 berdiri, kelompok 2 silakan ke sebelah sana. Kelompok 1 di sini berdiri semua. Kelompok 1 berdiri. Ayo berdiri, harus sportif. Kalau kalah, kalau menang. Oke? Tiada. Titok. Jadi kita mau hukum dorang. Kita kasih Bapak semua. Apa hukumannya untuk kelompok 2 dorang kalah? Apa dihukum apa? Ibu mayor. Berarti kita hukum ibu mayor juga. Menyanyi. Menyanyi ku menang diganti O. Menyanyi ku menang diganti huruf O. Oke. Bisa toh? 1, 2, 3. Bangun. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan duduk. Kelompok 1 ini hadiahnya saya kasih sama tidak perempuan Saron yang bagi rata. Sebelum kita menikmati konsumsi, kita mau berdoa. Silakan duduk dulu teman-teman. Oke, sudah duduk semua. Halo. Oke. Sudah dingin toh, sudah main. Kita mau minum supaya tak panas. Kita minta kesediaan Ibu Mayor untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita menikmati apa yang sudah disiapkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua dalam ibadah kami pada malam hari ini yang Tuhan sudah tolong dan berkati, sehingga kami pun menikmati berkat Tuhan untuk kehidupan kami secara rohani. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Yesus. Amin. Pak Smom, terima kasih. Tuhan Yesus terus memberkati dalam pelayanan tugas dan pelayanannya. Dan pada malam hari ini saya juga berterima kasih secara pribadi kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, kepada PS Chelsea, pemain musik, Gilby, dan semua yang mengambil bagian, Open juga. Dan terutama saya secara khusus berterima kasih sama seksi acara ini. Luar biasa, dikemas acara malam hari ini boleh berlangsung, mulai dari bentuk api unggun. Saya tidak bisa terlibat, mohon maaf teman-teman, tapi saya
apresiasi yang besar kepada Saudara Edgar yang bisa mengatur sedemikian rupa sehingga acara kita pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan tentunya program-program kita ke depan, acara tata ibadah yang boleh kita susun nanti tetap saya serahkan dan kita koordinasi dengan Bapak Mayor. Saya serahkan kepada seksi acara, dan terima kasih seksi acara ini luar biasa, sangat kreatif, dan juga dari masukan dari teman-teman. Dan tak lupa juga teman-teman yang membantu sehingga api unggun dan acara pada malam hari ini boleh kita laksanakan. Pada malam hari ini juga saya mau menyampaikan masalah dana. Terus terang saya juga bukan bingung ini, karena kesibukan juga saya, jadi saya juga tidak bisa cover secara sendiri. Kalau saya ada di sini bisalah, tapi pada malam hari ini saya mau tegaskan bahwa sebenarnya dana kita belum rampung ini. Belum rampung dana kita pencarian dana piong kemarin. Belum rampung. Setiap ibadah saya selalu sampaikan. Jadi pada kesempatan ini saya mohon kepada teman-teman yang mungkin dihubungi, kalau bisa dalam minggu ini semuanya kita rampungkan. Karena mungkin tinggal sedikit. Kita rampungkan semua. Jadi khusus di kelompok 2, saya minta kesediaan daripada PS Eval bersama dengan Itmil nanti ya. Saya minta kesediaannya untuk cover bagian kelompok 2. Itu khusus kelompok 2, dan yang lain saya melihat catatan karena catatan kita baru diambil dari PS Nandes karena saudara kita ini dalam kelemahan tubuh dan dia ada di Kanteu sekarang, dan terus kita doakan teman kita ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Terus satu hal lagi yang saya mau sampaikan, kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada masukan daripada teman-teman untuk kita buat, ini saya mau sampaikan, buat base camp katanya, base camp tempat kita untuk mencurahkan pikiran-pikiran positif kita, bukan hal-hal apa. Nah, tapi ini sudah saya bicarakan sama Bapak Mayor, dan Bapak Mayor yang menilai ini hal positif juga. Terima kasih Pak sudah diizinkan, dan kita akan benahi. Dan saya percaya base camp ini bukan tempat apa, tetapi tempat untuk kita menuangkan inspirasi kita, apa yang kita buat, tentunya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan mulai awal pekerjaan kita untuk menyelesaikan base camp ini, dan harapan saya bisa melahirkan hal-hal yang positif melalui kita semua. Dan tentunya malam hari ini juga sebelum kita kembali dari tempat ini, kita akan menikmati berkat jasmani yang tentunya ini dari kita juga. Ini hasil kerja kita sehingga kita juga bisa menikmati bersama. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah terlibat untuk acara pada malam hari ini, dan secara khusus juga tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mayor yang selalu mendukung kita, dan terus juga kita mendoakan bagi kedua hamba Tuhan di tempat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Smom? Cukup ya. Semua bangkit berdiri, pegang kursinya. Kita akan menyanyikan Bapak terima kasih, baru kita bawa kursi itu. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Deden. Bapak terima kasih, Bapa di surga terima kasih. Silakan. Ya, disusun dengan baik. Kemudian yang lain tolong cangkir-cangkir. Ada GPS senior, cangkir-cangkir. Ya bagus, adek ini pintar juga. Cangkirnya ditaruh di mana, Rudolfo? Mana tadi bakimu? Ah, tolong taruh di baki. Tuh, di blitz lu. Yang lain cuci piring, apa cuci gelas? Gelap sekali. Sini Jo, dari sini Tri. Bita, ambil 1, laki-laki. Ya, tolong laki-laki yang lain kursinya bawa 3 1 orang.